Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita awali kajian kita dengan membaca alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah, kalau tidak salah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk membaca kitab Umdatut Tafsir ini yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir ini, kurang lebih mulai dari tahun 2018. Insyaallah taala pada pertemuan perdana yang mana sebelum Ramadan kita telah membaca dan mempelajari kitab ini. Kalau tidak salah, kalau tidak keliru, kita telah masuk kepada pembacaan tafsir, ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat 114. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam teruntuk buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam hadis Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan. Hadis masyhur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Termasuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari tafsir dari Al-Quran tersebut. Sehingga orang-orang yang mempelajari tafsir termasuk dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran, baik cara membacanya, ilmu tajwid dan tahsinnya, dan juga termasuk mempelajari kandungan penjelasan dari tafsir Al-Quran tersebut. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang Allah turunkan ini telah dijelaskan oleh para ulama tafsir, sehingga kita mempelajari dari karangan-karangan mereka, dari kitab-kitab peninggalan para ulama, dan diantaranya adalah kitab tafsir Imam Ibnu Katsir ini, dan sudah diringkas oleh Al-Imam Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, yang merupakan ulama tafsir, ulama hadis, ulama besar di negeri Mesir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ketika datang mempelajari tafsir ini, kita berharap termasuk orang-orang yang menjadi atau yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah man ta'allamal Qur'an, orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Di antaranya adalah mempelajari tafsir Al-Qur'an. Karena tafsir sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, secara bahasa tafsir itu artinya al-bayan, penjelasan. Diharapkan ketika kita mempelajari tafsir Al-Qur'an, kita lebih memahami dan menjadi lebih jelas maksud tujuan Allah
ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada lanjutan dari tafsir yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni surah Al-Baqarah ayat 114. Kita ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Yang terjemahannya kira-kira, dan siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang melebihi kezaliman ini daripada orang-orang yang melarang disebutkan nama Allah di dalam masjid-masjid Allah, dan orang-orang yang berusaha untuk merobohkan masjid-masjid Allah tersebut. Wasa'a fi kharabiha, mereka tidak pantas untuk memasukinya kecuali dalam keadaan takut. Maka nalahum ayyadkhuluha, tidak pantas bagi mereka, orang-orang yang melarang manusia untuk menyebut nama Allah dan bertujuan akan merobohkan masjid itu, tidak pantas memasuki masjid-masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan, dan bagi mereka di akhirat adalah azab yang besar, yang azim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sisi bahasa, wa man azlamu, man ini kan harful istifham, atau disebut juga ismul istifham, isim dia, kata yang digunakan untuk bertanya. Wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Namun dalam kaidah ilmu tafsir nanti ada suatu kata yang uslub atau konteksnya pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Inilah yang nanti disebut dengan istilah al-istifhamu al-inkariyu. Bentuknya pertanyaan namun bermakna pengingkaran. Ini banyak uslub atau konteks seperti itu dalam Al-Quran. Contoh dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ailahun ma'allahi. Ailahun, a itu harful istifham, huruf untuk bertanya. Ailahun, apakah ada sesembahan, apakah ada ilah, Tuhan bersama Allah? Ini pertanyaan, Pak. Namun maknanya apa, Pak? Pengingkaran. Tidak ada. La ilaha ma'allah, itu maknanya. Tidak ada yang berhak disembah Tuhan bersama Allah. Hanya Allah satu-satunya sebagai ilah. La ilaha illallah. Demikian juga mana ayat ini, waman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang melebihi kezaliman sifat manusia yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Siapa mereka? Orang-orang yang melarang manusia dari menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah. Dan di antara bentuk menyebut nama Allah adalah orang yang beribadah. Karena sholat itu kan di antara tujuannya adalah untuk menyebut nama Allah. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk menyebut namaku, untuk mengingat namaku. Dan termasuk juga adalah melarang pengajian-pengajian di masjid-masjid selama pengajian itu benar, di atas pemahaman yang benar, referensi yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Itu juga masuk dalam hadis, dalam ayat ini, larangan Allah. Jadi kalau seandainya kita mengadakan pengajian di masjid-masjid Allah tanpa ada alasan yang syar'i, dipersulit, dikhawatirkan masuk dalam
ancaman Allah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kepada kita orang-orang yang suka merobohkan masjid. Wasa'a fi kharabiha, dia berusaha, berupaya untuk merobohkan masjid-masjid Allah tersebut, sementara tidak ada alasan yang bisa dibenarkan kecuali masjidnya mau dipindahkan, mau direnov, dibangun masjid yang lebih besar, yang kecil diratakan dulu. Ini boleh Pak, karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau seandainya dia roboh ke masjid karena tidak suka ada ibadah di situ, ini masuk Bapak Ibu ke dalam apa yang Allah sebutkan, orang-orang zalim. Ciri-ciri orang-orang yang zalim, karakter orang yang zalim dalam ayat ini, orang-orang yang berusaha untuk merobohkan masjid Allah, sementara kita disuruh untuk membangun masjid. Ada hadis Bapak Ibu yang sering Bapak kita semua dengar ya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul? Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun ya masjidan, satu masjid di dunia ini, banallahu lahu baitan fil jannah, kelak di surga Allah akan bangunkan baginya satu rumah. Jadi kalau kita pingin rumah di surga Pak, salah satu upaya kita membantu pembangunan masjid di dunia, walaupun satu bata saja. Jangan kita anggap remeh. Boleh jadi ketika kita ikhlas, kita akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian ayat ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ada dua tafsir Pak. Siapa orang yang melarang? Asbabul nuzul dari ayat ini, sebab turun dari ayat ini telah kita baca ya. Yang pertama adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, humun nasara, kata beliau. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, siapa yang dimaksud pertama kali dalam ayat ini, yang melarang manusia untuk menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah dan berusaha untuk merobohkan masjid-masjid Allah tersebut, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, Ibnu Abbas berkata, humun nasara, mereka adalah siapa Pak? Orang-orang Nasrani. Jadi dahulu orang-orang Nasrani ketika punya kekuatan mayoritas, punya otoritas, punya kekuatan secara politik, maka ketika akan dibangun masjid mereka larang. Dan itu terjadi juga di belahan di dunia ini, di belahan negara-negara yang mayoritas orang Nasraninya. Cobalah Bapak pergi ke Amerika Pak, susah bangun masjid ya kan? Iya, negara yang mayoritas Nasraninya. Atau ke Vatikan, coba kita googling ya, berapa jumlah masjid di sana? Karena mayoritas di sana Katolik kan gitu. Tapi kalau di Indonesia, walaupun mayoritas Islam Pak, banyak juga ya gereja-gereja yang dibangun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua dari Qatadah, tafsir yang kedua dari Imam Qatadah an Qatadata, huwa Bukhtanassar namanya, yang berupaya untuk merobohkan masjid, yang merupakan asbabun nuzul ayat ini, seorang laki-laki dari Bani Israel yang bernama Bukhtanassar wa ashabuhu, dan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya, kharraba Baitul Maqdis, dia pernah mencoba untuk merobohkan Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Wa a'anahu ala dzalika, kemudian dia dibantu dalam upaya untuk merobohkan Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu, an-nasara, orang-orang Nasrani. Maka turunlah ayat ini mengutuk, mengecam perilaku orang-orang yang berupaya untuk merobohkan masjid-masjid Allah.
Akan tetapi Pak, walaupun asbabun nuzul ayat ini untuk orang Nasrani pada konteks diturunkannya ayat ini, namun hukumnya umum. Ayat ini berlaku untuk seluruh orang yang melarang aktivitas ibadah di masjid, kemudian untuk setiap orang yang berupaya untuk merobohkan masjid-masjid Allah. Ini Pak ringkasan dari pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif, penulis yakni al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka orang-orang yang mencegah manusia untuk menyebut nama Allah di masjid-masjid itu, dan orang-orang yang berupaya untuk merobohkan masjid itu, kata Allah, balasan bagi mereka tidak pantas, maka nalahum, tidak layak bagi mereka, ayyadkhuluha, untuk memasuki masjid-masjid Allah itu. Domir ha di sini hiya kembali kepada al-masajid. Illa, kecuali khaifina, dalam keadaan khaif, takut, dalam keadaan diatur di bawah tekanan kaum muslimin yang membangun dan yang menguasai, yang memegang otoritas terhadap masjid-masjid dan rumah-rumah Allah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalan ayat ini Pak, kata Imam Ibnu Katsir, hada khobarun, ini adalah khobar. Khobar dalam artian informasi ini. Jadi ayat ini menginformasikan tentang keadaan mereka. Namun walaupun bentuknya khobar, maknahu at-talabu, namun maknanya adalah tuntutan. Jadi Allah menuntut, dalam artian kata Allah memerintahkan. Karena dalam ilmu balaghah Pak, apa pengertian fi'il amr kan itu? Dalam ilmu balaghah, fi'il amr itu artinya adalah talabul fi'li alal wajhil isti'la, ya, meminta untuk melakukan perbuatan namun dari arah atas, gitu ya, yakni dari Allah, itu namanya amr, perintah. Tapi kalau dari arah bawah itu namanya doa Pak. Misalkan kita meminta sama Allah, itu bukan perintah, namun permintaan tolab, ya, dari hamba kepada Allah. Dalam ilmu balaghah ini disebut dengan ad-du'a, doa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara eksplisit, ya, dalam ayat ini, atau secara tersirat gitu ya kalau bahasa kita, dalam ayat ini Allah memerintahkan, ya, kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan yang tidak baik terhadap masjid itu, ketika mereka sudah tidak punya kekuasaan dan otoritas lagi, mereka harus bertobat kepada Allah dan memasuki masjid itu dalam keadaan khaifin, dalam keadaan takut kepada Allah, dan sehingga mereka benar-benar tidak mengulangi perbuatannya menghalangi manusia untuk beribadah menyebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir melanjutkan, yaitu la tumakkinu haula'i idza qadartum alaihim. Jangan engkau kuasakan mereka. Jadi orang-orang yang memang niatnya buruk dalam mengelola masjid lah gitu ya. Banyak kegiatan masjid yang baik-baik dilarangnya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, la tumakkinu haula. Jangan diberikan tamkin, jangan diberikan otoritas mereka. Idza qadartum alaihim. Ini apabila, ya, engkau mampu untuk melakukan itu atas mereka. Jika kita punya kudrah. Tapi kalau kita semua jemaah biasa Pak, enggak bisa gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya wewenang, otoritas, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini kan orang Nasrani pelakunya kalau dilihat asbabun nuzul ayat ini. Maka dilanjutkan oleh Imam Ibnu Katsir, idza qadartum alaihim min dukhuliha illa tahtal hudnati wal
jizyah wal jizyati. Jizyah itu Pak upeti. Kalau seandainya orang-orang Nasrani itu sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin yang tadinya suka ya melarang orang untuk beribadah di masjid, berusaha untuk merobohkan masjid, kalau sudah kita kuasai, sudah kita taklukkan mereka, artinya kekuasaan di tangan kaum muslimin ya, maka kalau mereka ingin masuk masjid juga harus dalam keadaan takut terhadap otoritas kaum muslimin. Tahtal hudnah, hudnah itu artinya perjanjian. Ya, boleh kalian masuk, namun ini syarat dan ketentuan berlaku yang telah disepakati atau yang telah ditetapkan oleh kaum muslimin yang telah menguasainya. Wal jizyah ya, jizyah wal jizyati, dan mereka wajib membayar jizyah. Jizyah ini Pak kalau bahasa kita upeti. Ya, kalau bahasa internasional sekarang pajak. Makanya kalau berbicara pajak Pak dalam hukum Islam ini, kita berbicara dalam syariat Islam Pak, ini sebenarnya hanya diberikan kepada orang non muslim. Sehingga dalam sejarah kaum muslimin tidak ada Pak, tidak ada di dalam hukum Islam itu yang namanya pajak terhadap orang Islam. Karena orang Islam sudah ada pengeluarannya. Apa itu Pak? Iya, zakat, infak, sodakoh gitu kan, sudah lengkap, tidak perlu dipajak lagi gitu Pak ya. Ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kan sekarang kan tidak, bahkan ada hadis Nabi itu Pak, larangan keras dari Nabi bagi pemungut pajak. Ini bisa Bapak baca di buku-buku fikih kontemporer tuh Pak ya, tentang masalah perpajakan. Jadi pada dasarnya Pak ya, dalam hukum Islam nih, kalau dalam hukum konvensional beda lagi Pak ya, tapi kalau kita berbicara dalam hukum syariat, itu sudah ada larangan untuk memajak orang Islam. Karena orang Islam ini Pak sudah banyak pengeluarannya, mereka bersedekah, berinfak. Kalau seandainya hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasan wajib zakat dalam waktu 1 tahun atau haulnya sudah sampai, maka mereka wajib untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat harta, kemudian zakat perniagaan, kemudian kalau mereka punya sawah gitu Pak. Kalau sawit itu sebagian ulama mengatakan tidak termasuk zakat pertanian. Kenapa? Karena zakat pertanian itu hasilnya itu harus hasil panen atau pertanian yang bisa disimpan Pak. Kalau sawit busuk disimpan Pak ya. Nah, sehingga tidak ada zakat pertaniannya, namun ada zakat perniagaan. Setiap kali dia menjualnya, kalau seandainya sudah mencapai nisabnya, maka wajib dia keluarkan 2,5%. Tapi kalau kopi beda pendapat Pak. Sebagian ulama di Lajnatud Daimah di Arab Saudi, kopi katanya ada zakat pertaniannya. Kenapa? Karena kopi bisa disimpan, ya bisa dijemur, ya kan, dan tahan lama. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ada juga. Kenapa? Karena yang ada zakat pertanian itu adalah makanan pokok. Nah, ini memang ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang masalah itu. Tapi kalau nak berzakat juga Pak, insya Allah berkah. Kalau kita keluarkan juga Pak ya, karena setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu pasti berkah Pak. Pasti itu bukan suatu keraguan lagi, karena itu sudah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Ya, innallaha la yudayyi'u, ya. La yudayyi'u imanakum. Iman di situ termasuk amal. Kemudian Nabi juga telah memberikan kepada kita motivasi dalam bersedekah dengan sabdanya, ma naqasa malun bisadaqati. Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan. Namun harta bisa kurang Pak kalau dicilok orang. Nah, kalau dicilok orang udah Pak, ya kan? Nah, dicilok orang barehawa gitu. Beda dengan beras kita yang kita sedekahkan. Itu akan tercatat,
akan tersimpan di sisi Allah yang tidak akan hilang selama-lamanya. Catatannya akan kekal, Pak. Catatan dari amal baik kita, apapun itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, walihada lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Oleh sebab itu tatkala Rasulullah menaklukkan, fatah itu kan membuka, namun Fathul Makkah itu artinya penaklukan kota Mekah. Ketika Rasulullah dan para sahabat telah punya kekuatan militer, kekuatan secara politik di kota Madinah itu, Pak, baru beliau berdakwah secara terang-terangan, berdakwah dengan kekuatan, dan beliau mampu untuk menaklukkan kota Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi tatkala beliau menaklukkan kota Mekah, beliau amaro, memerintahkan, minal amil qabili, dari tahun atau untuk tahun yang kedepannya gitu ya, fi sanati tis'in an yunadiya birihabi Mina. Jadi setelah beliau menaklukkan kota Mekah pada tahun depan gitu ya, pada tahun ke-7 atau tahun 7 Hijriah, an yunadiya, beliau menyeru birihabi Mina, di pelataran Mina, yaitu di Mekah nih, Pak. Teman-teman kita atau bapak-bapak kita yang telah haji itu kan, nah, salah satu syariat haji itu, Pak, mabit di Mina nih, Pak ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ala la yahujanna ba'dal ami musyrikun. Ketahuilah, kata Rasul, la yahujanna ba'dal ami, setelah tahun ini pada tahun 7 Hijriah ketika ditaklukkannya kota Mekah, tidak boleh seorang pun orang musyrik menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena patung-patung yang mereka letakkan di Ka'bah sudah disingkirkan, sudah dibersihkan oleh Nabi dan para sahabat. Dekati lagi berhala-berhala. Wala yatufanna bil baiti uryanun, dan tidak boleh seorang pun yang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi, Pak, termasuk perangai orang kafir Quraisy dahulu, Pak, ketika tawaf di Ka'bah itu, mengelilingi Ka'bah itu, Pak, uryanan, dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi kebiasaan orang kafir Quraisy itu memang suka berpakaian KTB, Pak. Jadi salah kalau ada orang mengatakan jilbab itu budaya Arab. Nah, ini bukan budaya Arab. Budaya Arab itu telanjang, nauzubillah. Coba kita, sekarang kan zamannya zaman AI, sekarang zaman informasi terbuka, bisa kita cari, Pak. Kita sekarang sudah dimudahkan akses untuk itu. Jadi budaya Arab yang kuno itu, Pak, telanjang orang. Bahkan ada tari Arab itu, Pak, namanya tari perut ya, atau buka perut itu, Pak. Ini membantah, meluruskan pemahaman orang liberal ya, yang mengatakan jilbab itu cuma budaya Arab. Tidak pakai jilbab, kata mereka. Nah, cadar itu budaya Arab juga. Padahal tidak, Pak. Jilbab itu syariat Allah. Kenapa Allah perintahkan berjilbab, menutup aurat? Karena sebelumnya kebudayaan orang Arab membuka aurat. Bahkan mereka berani tawaf itu, Pak, dalam keadaan telanjang itu. Dan ini disebutkan dalam berbagai literatur sejarah Islam. Bagaimana ya kebiasaan orang-orang kafir Quraisy atau orang Arab dahulu itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Datanglah Islam. Kemudian Islam memerintahkan untuk memakai atau menutup aurat. Ulama sepakat aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berbeda pendapat ulama tentang cadar. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib, Pak, adalah salah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Imam Al-Baijuri, dalam kitabnya Hasyiah Baijuri, hasyiahnya At-Taqrib Imam An-Nawawiyah. Jadi yang belajar mazhab Syafi'i itu ada ma'ruf kitabnya, Pak ya. Kitab ya Hasyiah Baijuri itu. Disebutkan ya di antara pendapat dalam mazhab Syafi'i itu, Pak, hukum cadar wajib ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau dalam mazhab yang lain sunnah.
Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi cadar itu bukan budaya Arab, Pak. Bukan balabian, bukan ekstrim, enggak. Karena ada orang bilang cadar itu ekstrim, enggak, Pak. Bagi yang ingin memakai silakan gitu. Karena ulama berbeda pendapat ya, Pak ya. Antara yang mengatakan wajib dan antara yang mengatakan sunnah. Walaupun jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Jadi kalau seandainya ada yang tidak pakai cadar tidak berdosa. Tapi kalau jilbab sepakat ulama wajib, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak pakai jilbab, ini tentu menyelisih ijma. Dan ini kata ulama di antara ciri-ciri aliran sesat, menyelisih ijma ulama. Ulama sudah ijma yang 4 mazhab, Pak ya. Jilbab itu hukumnya wajib. Ini dia mengatakan enggak. Boleh aja orang nampak rambut. Enggak boleh. Karena aurat wanita sepakat ulama gitu ya. Seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Wa man kana lahu ajalun fa ajaluhu ila muddatihi. Wa hadza kana tasdiqan wa amalan biqaulihi ta'ala. Dan barang siapa yang punya ajal di sini maksudnya punya sesuatu yang akan dia lakukan tapi esok harinya. Nah, jadi ajal itu lawan dari ajal pakai ain. Kalau ajal pakai hamzah itu artinya sesuatu yang diakhirkan. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang akan dia lakukan, silahkan kata Nabi. Fa ajaluhu ila muddatihi, maka ajalnya itu pada waktu batasan yang telah ditetapkan. Kemudian apa yang beliau lakukan ini, kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza tasdiqan wa amalan, ini adalah bentuk beliau ya membenarkan dan mengamalkan biqaulihi ta'ala terhadap firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi Allah informasikan kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kata Allah. Namun yang dimaksud dengan najis di sini, Pak, najis itu ada 2, Pak. Dalam ilmu fikih najis itu ada 2. Ada namanya najis hissi. Najis hissi itu adalah najis yang berupa sesuatu yang bisa kita indra, yang bisa kita cium baunya, yang bisa kita raba zatnya, seperti bera ya Pak ya, nanah, itu namanya najis. Atau lahmul khinzir, daging babi. Kemudian lu'aul kalbi atau liur anjing gitu Pak. Itu namanya najis secara zahir, bisa kita lihat secara lahiriah. Kemudian ada juga najis maknawi. Dia secara lahirnya suci dia Pak, namun najisnya sifatnya maknawiyah, artinya sesuatu yang tidak kita indra. Namun secara kasat mata dia najis. Maka najisnya orang musyrik di sini Pak, najis akidah dan keyakinan mereka. Bukan najis hissi, tapi najis maknawi. Itu maksudnya orang musyrik itu najis. Jadi apa hukum gelas bekas minum orang musyrik selama orang musyrik itu, mohon maaf, tidak sedang makan B2 atau B1 gitu Pak ya, maka suci Pak. Karena najis yang dikatakan ayat ini Pak, najis keyakinannya, perilakunya, perbuatannya, bukan jasadnya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi itulah yang dimaksud dengan firman Allah ini, innamal musyrikuna, sesungguhnya hanya saja orang-orang musyrik itu najasun, najis. Fala yaqrabul masjidal harama, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Jadi tidak boleh ya Pak ya, hukum bagi orang-orang musyrik penyembah berhala, tidak boleh bagi mereka untuk mendekati apalagi memasuki Masjidil Haram. Ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka ini, setelah penaklukan kota Mekah. Ini maksudnya ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan dalam ringkasan tafsir ini,
Beliau mengatakan waqila, dan dikatakan, inna hada basyaratun atau bisyaratun, ini bisa dibaca baknya dengan kasrah, bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar gembira, busyra kan gitu. Inna hada bisyaratun atau basyaratun minallahi, dari Allah, lil muslimina, bagi orang-orang muslim. Jadi ayat ini Pak adalah bentuk bisyarah, bentuk kabar gembira bagi siapa Pak? Bagi kita kaum muslimin. Ayat apa itu Pak? Ayat bahwasanya orang-orang musyrik yang menghalangi kaum muslimin untuk beribadah di masjid Allah, ketika mereka tidak punya kekuatan lagi, mereka dilarang untuk mendekati masjid Allah. Ini adalah bentuk kabar gembira bagi kita. Karena kalau seandainya orang musyrik Pak masuk masjid juga, nauzubillah, mereka akan melakukan hal-hal yang akan merusak Islam, gitu ya. Bahkan boleh jadi nanti di masjid mereka melakukan ritual kesyirikan, gitu ya. Makanya dilarang oleh Allah. Orang-orang musyrik itu dilarang untuk mendekati Masjidil Haram, juga termasuk masjid-masjid yang ada Pak. Masjid kita di Indonesia ini pada dasarnya juga masuk hukumnya tidak boleh dimasuki oleh siapa Pak? Oleh orang musyrik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu sayuzhiruhum 'alal masjidil haram wa 'ala sairil masajidi, kan gitu. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayuzhiruhum, ia akan menampakkan mereka. Itu artinya apa? Melarang. Sebagaimana ayat yang di atas ya. Atas Masjid Haram mereka tidak boleh memasuki Masjid Haram. Kemudian juga wa 'ala sairil masajidi, dan untuk memasuki seluruh masjid-masjid yang ada di permukaan bumi ini. Ini hukuman bagi siapa Bang? Orang musyrik. Ya. Wa annahu yadullul wa annahu yudhillul musyrikina lahum hatta la yadkhulu al-masjid al-harama ahadun minhum illa khaifan yakhafu an yu'khadha wa yu'aqaba aw yuqtala illam yuslim. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan wa annahu, dan sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala ya, berdasarkan ayat ini, yuzillul musyrikin, betul-betul memberikan balasan berupa kehinaan, menghinakan orang-orang musyrik yang tadi mereka melarang Pak ya untuk beribadah di masjid Allah. Ketika mereka lemah, maka ayat ini Pak memberikan pelajaran untuk menghinakan orang musyrik tadi. Ya. Hatta la yadkhulul masjidil harama, sampai mereka tidak memasuki Masjidil Haram. Ahadun minhum, seorang pun di antara mereka. Kalau seandainya mereka melewatinya, mereka akan melewatinya secara atau dalam keadaan takut. Illa khaifan, dalam keadaan takut. Yakhafu, dia takut, orang musyrik itu takut, an yu'khadha, takut untuk dihukum Pak. Takut untuk dihukum. Wa yu'aqaba, takut diberikan iqab, hukuman, sanksi. Au yuqtala, takut mereka untuk dieksekusi. Illam yuslim, apabila mereka tidak masuk Islam. Kenapa seperti itu balasannya? Iya, karena mereka sebelumnya berusaha untuk menghalangi kaum muslimin dan berusaha untuk merubuhkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa qad anjazallahu hadzal wa'da, dan Allah telah merealisasikan ya janji ini. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang musyrik itu sudah direalisasikan oleh Allah, sehingga sampai hari kiamat Pak, masjid-masjid itu tidak boleh, secara khusus Masjidil Haram itu tidak boleh, haram hukumnya untuk apa Pak? Untuk dimasuki oleh orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik itu? Orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang menyembah berhala. Termasuk juga orang musyrik itu adalah orang-orang yang menyembah anak manusia, Nabi Isa, mereka sembah gitu ya. Ini termasuk.
ya mereka mempersekutukan Allah, atau orang-orang yang meyakini Allah punya anak, padahal Allah telah mengatakan lam yalid walam yulad. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, kama taqaddama man ya minhul musyrikina min dukhulil Masjidil Haram. Ini kalau kayaknya salah cetak nih Pak ya. Kama taqaddama min man'il musyrikina. Ini ada yang huruf yang salah ini ya. Bukan hu ini ya. Ini ain ya. Sebagaimana telah berlalu penjelasan kita dari pelarangan gitu. Kalau man'un itu artinya pelarangan, dari mana ayam nau. Man'an mani'un kan gitu. Kama taqaddama min man'il musyrikina, sebagaimana telah berlalu penjelasannya dari pelarangan orang-orang musyrik min dukhulil Masjidil Haram, dari memasuki Masjidil Haram. Sebagaimana ayat tadi Pak ya. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah, fala yaqrabul Masjidil Haram. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kata Allah, maka tidak boleh mendekati. Mendekati saja dilarang, apalagi sampai memasuki Masjidil Haram. Maka pembahasan ini telah berlalu, kata beliau. Wa ausa Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW telah memberikan wasiat, alla yabqa bi jaziratil arabi dinani, tidak boleh ada tersisa dinani, dua agama. Kalau dinun satu agama, kalau dinani ini namanya Pak dalam bahasa Arab isim musanna. Isim itu ada yang mufrad, musanna, jamak gitu ya. Dinani itu artinya dua agama. Jadi Pak, tidak boleh lagi ada dua agama yang berkuasa, maksudnya. Boleh agama Nasrani, boleh, tapi wajib untuk tunduk di atas agama Islam. Itu dalam hukum Islam Pak. Sehingga orang Nasrani, Yahudi, Majusi wajib membayar pajak, jizyah. Jadi Nabi tidak pula kalau nak masuk Islam mati, enggak Pak. Ya, Nabi memberi pilihan, kalau engkau masuk Islam, engkau akan selamat di akhirat kelak. Diberikan oleh Nabi janji-janji Allah gitu. Tapi kalau ingin ngotot juga, ingat, kalau engkau mati dalam keadaan non muslim, engkau akan celaka. Tapi karena engkau tidak mengganggu umat Islam, engkau mau berdamai dengan umat Islam, maka Nabi tidak menyakiti orang non muslim itu Pak. Selama mereka tidak melakukan makar, pemberontakan, tipu daya, ya kan, atau memerangi kaum muslimin. Nah, sehingganya dalam Islam itu Pak, orang kafir itu bertingkat-tingkat. Ada jenisnya, ada kafir yang harus kita perangi, itu namanya kafir apa Pak? Kafir harbi. Siapa? Orang kafir yang memerangi Islam, itu wajib kita perangi Pak, kalau mereka sudah sampai masuk ke negara Yawa. Kemudian ada kafir dhimmi, orang kafir yang damai dengan kita, mereka tidak mengangkat senjata dan tidak mau memerangi umat Islam. Karena mereka hidup di negara yang dipimpin oleh umat Islam, maka mereka punya kewajiban apa Bang? Membayar zakat. Kemudian ada juga namanya kafir musta'min, orang kafir yang datang dari negara kafir namun mereka ada kepentingan ke negara Islam, seperti utusan dari negara kafir atau orang yang pergi ziarah, berkunjung, turis gitu Pak ya. Maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, maka haram kita sakiti, tidak boleh Pak. Maka disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya, barang siapa yang membunuh orang kafir yang dijamin keamanannya oleh negara Islam, maka orang yang membunuhnya itu kalau tidak bertobat diancam untuk tidak mencium baunya surga. Ini menunjukkan apa? Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ini luar biasanya Islam ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyajliyal yahuda wan nasara minha, dan diperbolehkan gitu ya Yahudi dan Nasrani, akan tetapi mereka tidak boleh ya membuat makar ya, membuat kerusakan di pemerintahan kaum muslimin, di negeri kaum muslimin ya. Maka orang-orang non muslim boleh tinggal bersama kaum muslimin, akan tetapi mereka wajib
apa bang? Tunduk dengan aturan kaum muslimin, aturan Islam. Dan di antara aturan Islam itu tidak boleh ya mereka untuk apa? Untuk menyebarkan agamanya, itu Pak. Jadi kalau seandainya kalau dalam hukum Islam Pak, dalam negeri kaum muslimin, dalam aturan Islam itu kalau ada misionaris gitu ya, orang non muslim dari Kristen gitu ya, ketahuan menyebarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama gitu ya, secara khusus kepada umat Islam, itu ada hukumannya. Dan juga mereka wajib untuk membayar jizyah, membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka sampai di sini dulu Bapak Ibu pembacaan kitab Umdatut Tafsir yang merupakan mukhtasar atau ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.